Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali bersama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 7. Alhamdulillah anak-anakku, pagi ini kita bisa berjumpa dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum mata pelajaran kita mulai atau pembelajaran daring pagi ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan hari ini pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang karakteristik daerah. Itu termasuk di bab 6 buku mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 7. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja kita menuju ke pembahasan berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sekali lagi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, ini tetap ada hubungannya dengan bab kelima kemarin tentang kerjasama. Di bab 6 ini kita akan membahas tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, untuk menampakkan atau menonjolkan ciri khas daerah-daerah tertentu. Seperti itu, tujuan pembelajaran mendukung karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menampilkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk di bab 6 ini nanti ada beberapa subbab. Yang pertama, makna persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya, beberapa bagian yang sudah bersatu, berserikat atau perserikatan, atau dikatakan serikat. Itu makna dari persatuan. Makna persatuan dan kesatuan, keinginan untuk bersatu tampak dalam beberapa peristiwa besar perjuangan bangsa, seperti munculnya organisasi kepemudaan, salah satunya adalah Budi Utomo. Terus kemudian mencetuskan atau mengikrarkan tentang Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir pada puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia dalam sebuah ikatan yang bernama NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sekali lagi, kenapa Pak Tandri di awal tadi mengatakan bahwa ini sangat erat hubungannya dengan bab 5 tentang kerjasama kemarin? Karena di bab 6 ini ada pembahasan tentang persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan hubungannya dengan bab 5 kemarin tentang di Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai agama, adat istiadat yang menjadikan satu kesatuan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Kesimpulannya atau garis besarnya adalah perlawanan rakyat terhadap penjajah di berbagai daerah menjadi upaya bersama untuk terbebas dari penjajahan atau jajahan bangsa asing. Sekali lagi, anak-anakku, terjadinya persatuan dan kesatuan itu menjadikan rakyat Indonesia, terutama sebelum kemerdekaan, yaitu sekitar 1916-17, sebelum adanya gerakan para pemuda atau organisasi kepemudaan sehingga terwujudnya Sumpah Pemuda, itu menjadi semacam perlawanan rakyat terhadap penjajah di berbagai daerah. Akhirnya bersatu, terwujudnya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dalam masa pergerakan nasional, selain organisasi politik juga muncul organisasi pemuda. Ini yang awalnya bersifat kedaerahan, akhirnya itu tadi bergabung mengikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam perkembangan selanjutnya diadakan Kongres 1 tanggal 30 April sampai 2 Mei bersama antar organisasi kepemudaan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang semakin menyadarkan golongan pemuda untuk merdeka secepatnya tanpa campur tangan Jepang. Hal tersebut mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di sini ini adalah puncaknya setelah terbentuknya organisasi kepemudaan, terus kemudian organisasi-organisasi politik yang lainnya yang tujuannya sama, titik puncaknya adalah kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya proklamasi. Seperti itu ya anak-anakku. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang menggagas ide mengenai pemerintah daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 28 Mei tahun 1945. Ini adalah salah satu tokoh yang juga termasuk tokoh kepemudaan. Dalam arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal, dalam penyelenggaraan pemerintahan diterapkan sistem otonomi daerah, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Itu ya. Nah, di sini adanya pemahaman dan pemanfaatan fisik daerah dapat mengoptimalkan otonomi daerah. Jadi daerah berhak untuk mengatur perekonomian daerah masing-masing. Selanjutnya,
kearifan lokal memiliki peran penting untuk membangun budaya masyarakat di suatu daerah. Berbagai nilai yang dianut juga dapat menggambarkan martabat dan budaya masyarakat setempat. Yang subbab yang ketiga yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali lagi, kalau awalnya berjuang atau menginginkan kemerdekaan, tetapi perjuangannya itu secara kedaerahan, jadi daerah tertentu berjuang sendiri, terus kemudian sekitar tahun 1916-17 itu muncul pergerakan kepemudaan sampai akhirnya tercetusnya Sumpah Pemuda. Itu merupakan ikrar organisasi kepemudaan untuk menyatukan keinginan bersama, yaitu terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi setelah merdeka, tugas kita adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sejatinya dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ada sikap yang perlu dihindari. Nah, setelah merdeka muncul satu sikap yang seharusnya ini merupakan sifat kemunduran. Jadi mundur lagi seperti sebelum kemerdekaan, yaitu sifat etnosentrisme. Sikap etnosentrisme pasti menimbulkan konflik dalam masyarakat. Berbagai kasus dan isu mengenai SARA sangat berpotensi menimbulkan pertentangan karena adanya perbedaan. Sikap etnosentrisme harus dihindari dan tiap warga negara wajib menjunjung kesatuan dan kesatuan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, tetapi tetap menuju ke satu titik, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus kemudian kalau tadi sering disebut etnosentrisme niku apa toh etnosentrisme? Kalau kamu buka di Wikipedia, etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Perbedaan dan pembagian etnis ini mendefinisikan kekhasan identitas budaya setiap suku bangsa. Etnosentrisme mungkin tampak atau tidak tampak, dan meski dianggap sebagai kecenderungan alamiah dari psikologi manusia, etnosentrisme memiliki konotatif negatif di dalam bermasyarakat atau di dalam masyarakat. Maksudnya adalah etnosentrisme ini adalah keegoan atau keegoisisme, sangat egois terhadap karakteristik wilayahnya sendiri. Jadi bahasa juga menggunakan bahasanya sendiri meskipun dia berada di wilayah yang karakteristiknya berbeda. Dia menonjolkan kebiasaannya sendiri meskipun kebiasaan tersebut tidak terbiasa di wilayah tertentu. Jadi sekali lagi, sifat etnosentrisme ini akan sangat mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran pagi ini ditutup, saya tutup terlebih dahulu. Saya putarkan sebuah video yang sangat erat hubungannya dengan
karakteristik daerah. Baiklah, berikut ini adalah videonya. Disimak ya anak-anakku. Baiklah, berikut tersebut adalah videonya, bisa nanti sekali lagi sebagai bahan pendamping untuk pembelajaran pagi ini. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini bisa memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.